طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم القيامة. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua dalam kajian rutin setiap Selasa qabla asar bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab fikih Matan Abu Syuja, kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah yang dibawakan oleh beliau setiap hari Selasa qabla asar. Taib, di kesempatan kali ini hari Selasa kita berada di tanggal 2 bulan Rabiul Awal ya, atau Rabiul Ula 1447 Hijriah, atau bertepatan 26 Agustus 2025. Dan di kesempatan kali ini beliau akan membahas tentang zakatnya barang-barang mewah atau barang-barang yang berharga. Ya, pembahasan tentang zakat kepada barang-barang yang berharga tersebut akan kita dengarkan. Sebelum kita dengarkan pembahasan zakat ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa nahnu wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar Radio Hidayah dan juga pemirsa dimanapun antum-antuna berada, kita dengarkan ini dia pembahasan fikih yang bermazhab Syafi'iyah dalam kitab Matan Abu Syuja. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghaya wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang merupakan sebuah karangan daripada Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan
Imam Abu Syuja'. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang masalah zakatnya hewan, ya, hewan peternakan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang masalah zakatul athman. Ya, zakatul athman ini maksudnya adalah zakat barang yang berharga. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa amal athmanu fa syai'ani. Wa amal athmanu fa syai'ani al-dhahabu wal fiddah. Wa syara'itu wujubiz zakati fiha khamsatu asya'. Al-Islam wal hurriyah wal milkut tam wal nisab wal haul. Beliau rahimahullah mengatakan, adapun barang-barang berharga, maka yang dimaksud adalah fasyai'ani, dua jenis barang. Dia adalah az-zahabu, yang pertama emas, kemudian yang kedua adalah wal fiddah, dan dia adalah perak. Wa syara'itu wujubiz zakati fiha, dan syarat-syarat wajibnya zakat barang-barang berharga ini apabila memenuhi 5 perkara. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-hurriyah, ini seseorang yang merdeka, bukan seorang budak. Wal milkut tam, dia memiliki barang tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Wan nisab, ini sampainya nisab, kemudian wal haul, ya, sampainya haul, perputaran selama 1 tahun. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan athman ini sudah beliau sampaikan, dia adalah az-zahabu wal fiddah. Ya, jadi tidak setiap barang berharga itu ada zakatnya. Di sini barang berharga yang ada zakatnya yang beliau maksudkan adalah emas dan juga perak. Maka selain daripada 2 barang berharga ini, itu tidak ada zakatnya secara zatnya. Walaupun mungkin secara harga dia lebih berbanding emas dan perak. Ya, jadi secara zatnya selain daripada emas dan perak itu tidak ada zakatnya. Walaupun mungkin secara harga dia lebih berharga, ya, lebih mahal berbanding emas dan perak. Ya, contoh seperti berlian, ya, kemudian juga permata yang dipakai oleh seseorang, ya, yang dia tidak termasuk daripada emas dan perak, tapi secara harga dia lebih mahal berbanding emas dan perak. Tetapi di sini tidak ada zakatnya. Kecuali kalau seandainya barang-barang berharga itu seperti berlian, intan, permata, dan sejenisnya itu digunakan sebagai alat untuk diperdagangkan. Ya, kalau seandainya dijadikan sebagai sebuah barang yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan oleh seseorang, maka dia masuk ke dalam babnya zakat urud tijarah atau barang-barang yang diperdagangkan. Artinya kalau dia hanya untuk dipakai saja oleh seseorang, ya, kemudian dia juga tidak digunakan sebagai alat untuk diperjualbelikan, maka tidak ada zakatnya. Ya, walaupun mungkin secara nominal harganya dia lebih mahal berbanding emas dan perak. Nah, terkait tentang emas dan perak ini, wajibnya zakat kepada 2 barang berharga ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan dia tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, dia simpan, dia punya emas, dia punya perak. Kemudian 2 barang berharga ini tidak dia keluarkan zakatnya.
tidak dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan kepada orang-orang yang seperti itu, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Berdasarkan kepada ayat ini dan juga hadis yang sudah pernah kita baca sebelumnya, maka emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Kemudian juga dikeluarkan zakat emas dan perak ini apabila sudah memenuhi 5 syarat yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, 5 syarat ini. Ya. Yang di sini yang pertama yang beliau sampaikan adalah Islam. Ya, dia seorang muslim, berarti kalau dia kafir, ya tidak ada zakat pada emas dan perak yang dia miliki. Kemudian yang kedua al-hurriyah, ya dia harus seorang yang merdeka. Kalau dia budak berarti dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian wal milkul tam, dia memiliki kepemilikan yang sempurna terkait barang berharga tersebut, memang punya dia. Ya, dan tidak ada sesuatu yang dia ambil daripada orang lain. Bukan dia pinjam, bukan dia ambil, ya. Kemudian juga tidak ada terkait hutang piutang yang harus dia bayarkan ketika kewajiban zakat telah ada. Itu dinamakan dengan al-milkut tam. Jadi dia memiliki barang ini dengan kepemilikan yang sempurna. Ya. Kemudian yang keempat adalah an-nisab. Ini sampai nisab. Ya, karena di emas ini ada nisabnya dan juga di perak ada nisabnya. Kemudian yang berikutnya dan yang kelima, yang terakhir adalah al-haul. Ya, ketika seseorang memiliki emas dan perak, maka kepemilikannya ini harus berjalan selama 1 tahun. Ya, kalau kita katakan sekarang ini kita di bulan Agustus, contohnya seseorang punya emas dan perak di bulan Agustus, ya, di tanggal 26 ini, ya. Kemudian nanti ketika dia akan menzakatkannya, dia hitung sampai Agustus 2027 nantinya. Ya, 2026. Ya, sekarang 2025 sampai nanti Agustus 2026. Nah, kalau seandainya di rentang waktu itu Agustus 2025 kemudian juga Agustus 2026, dia memiliki emas bertahan di nisabnya. Tidak turun walaupun dalam 1 bulan. Ataupun peraknya bertahan, maka dalam keadaan seperti itu di Agustus 2026 dia harus mengeluarkan zakatnya. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan adalah terkait tentang masalah uang, ya, uang kertas yang kita ataupun logam yang kita miliki. Ya, apakah uang ini ada zakatnya? Ya, atau dia sama sekali tidak ada zakatnya. Artinya ketika seseorang memiliki tabungan yang sudah sampai nisabnya emas, contohnya, ya, nah apakah orang itu wajib mengeluarkan zakatnya atau tidak? Ya, karena yang kita ketahui, nisab untuk emas itu adalah 20 dinar, itu sama dengan 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Jadi kalau kita ingin ketahui apakah emas kita sudah sampai nisabnya, ya, maka 80 gram itu kita kalikan dengan 1 gram emas di waktu itu berapa? Ya, kalau seandainya sampai kepada nisabnya, ya, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Ya, ini untuk kita ketahui tentang uang kertas ini. Dan juga perak juga seperti itu. Nisab daripada perak adalah 200 dirham. Ya, kalau tadi emas 20 dinar, ya, sama dengan 85 gram emas. Ya, sedangkan kalau perak dia adalah 200 dirham daripada perak tersebut. Ya, ini nisabnya. Kalau kita ingin gramkan dia adalah 595 gram daripada perak.
Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ya, emas dan perak yang dikeluarkan zakatnya pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu digunakan sebagai alat tukar. Ya, jadi memang bahan baku daripada dinar itu emas. Kemudian bahan baku daripada perak disebut dengan dirham, ya, itu memang menjadi sesuatu alat tukar. Ya, jadi kalau dinar itu daripada emas logamnya, kalau misalnya dirham itu daripada perak. Ya. Nah, yang di kita tentang terkait uang kertas ini, ya, karena seperti kita katakan tadi, zakat yang ada pada emas dan perak itu dalam fungsinya sebagai alat tukar di saat itu, karena memang masyarakat di saat itu menggunakan emas dan perak sebagai alat tukarnya. Nah, sekarang fungsi ya daripada emas dan perak itu yang ada pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah digantikan dengan uang kertas yang ada pada kita. Namun secara bahan bakunya uang kertas itu tidak ada harganya. Dia daripada kertas biasa yang dicetak sedemikian rupa secara resmi sehingga disahkan menjadi mata uang bagi negara-negara tertentu. Kalau di kita rupiah, kalau di Saudi rial, kalau di Malaysia ringgit, ya, kalau di Singapura dolar contohnya. Namun secara bahan bakunya itu tidak ada harganya. Maka disinilah terjadi khilaf di antara para ulama, apakah uang kertas ini termasuk kepada emas dan perak atau bukan. Kalau kita katakan zakat emas dan perak pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wajib dikeluarkan zakatnya sebagai dia barang berharga dan juga sebagai alat tukar, berarti uang kertas itu wajib dikeluarkan zakatnya karena dia sebagai alat tukar. Ya, namun kalau dikembalikan kepada zat ataupun bahan bakunya, jelas tidak ada zakatnya karena uang kertas di kita kalau dia belum diolah menjadi uang, ya, apakah berbentuk kertas ataupun logam, maka tidak ada harganya. Ya, nah disinilah terjadi khilaf di antara para ulama. Karena memang di buku-buku fikih, ya, kalau kita perhatikan, apakah sifatnya yang klasik ataupun yang sekarang, ketika para ulama membincangkan tentang masalah wajibnya zakat emas dan perak dalam fungsinya sebagai alat tukar, ya, karena memang itu jadikan sebagai alat tukar bagi mereka untuk berjual beli. Nah, kalau kita bawa ke zaman kita sekarang, hampir tidak ada satu negara pun yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukarnya, ya, dan berbeda daripada zaman yang lalu itu. Nah, itu yang tadi yang dipertanyakan, apakah uang kertas ini termasuk al-athman, dia adalah barang berharga yang bisa dikiaskan kepada emas dan perak dalam konteksnya adalah alat tukar. Atau dia tidak bisa disamakan dengan emas dan perak karena memang secara zatnya dia tidak berharga sebenarnya. Maksud saya adalah secara zat ini ketika dia bahan baku belum diolah menjadi uang sehingga disahkan bisa dijadikan sebagai alat tukar. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini, ya. Dia kembali kepada dua pendapat tentang masalah zakat uang kertas ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada uang yang dimiliki oleh seseorang, kecuali kalau seandainya uang itu diniatkan sebagai modal usaha dagang. Ya, maka kalau seandainya uang itu diniatkan untuk modal usaha dagang, maka arahnya adalah kepada urudu tijarah. Dia sama seperti barang-barang berharga selain daripada emas dan perak tadi. Kalau hanya sebagai sesuatu yang dipakai, ya,
bukan untuk diperjualbelikan, maka tidak ada zakatnya, secara zatnya. Tapi kalau seandainya barang-barang berharga selain emas dan perak itu digunakan untuk perdagangan, diperjualbelikan, maka di situ ada zakatnya. Tapi bukan zakat barang berharganya, tapi zakat urudu tijarah, barang-barang yang diperdagangkan. Tapi kalau seandainya seseorang ya memiliki uang hanya sebagai nafkah untuk keluarganya, dipersiapkan untuk mungkin pendidikan anaknya di jenjang-jenjang tertentu. Kalau anaknya sudah di universitas, kita mengetahui itu perlu biaya, ya. Ataupun dia simpan uang itu untuk mungkin pernikahannya dan semisalnya. Nah, uang-uang yang seperti ini itu tidak ada zakatnya. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ada kewajiban zakat pada uang kertas yang dikumpulkan oleh seseorang. Ya. Sekalipun dia mengumpulkannya itu untuk sesuatu yang sifatnya pribadi, nafkah kah, atau untuk keperluan keluarga kah, untuk pendidikan anak kah, atau untuk dia nanti berangkat haji kah, atau apapun gitu. Ya. Apalagi kalau seandainya uang itu memang dia tabung untuk usaha dagang, itu jelas lagi. Ya. Namun ketika uang kertas tersebut ada zakatnya, itu sama dengan syaratnya yang ada pada emas dan perak, yang 5 tadi. Ini pendapat yang kedua mengatakan ada zakat pada uang kertas. Maka kalau kita kembalikan kepada syarat wajib zakat barang berharga tadi, yang pertama adalah muslim, yang kedua al-hurriyah, dia mesti seorang yang merdeka, kemudian yang ketiga al-milkul tam, dia mesti memiliki uang itu dengan kepemilikan yang sempurna, kemudian yang keempat sampai nisabnya, kemudian yang kelima cukup haulnya. Nah, kalau seandainya seseorang memiliki uang kemudian memenuhi syarat yang 5 tadi, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, untuk kita mengetahui nisab contohnya ya, nisab emas. Untuk kita tahu ini tabungan kita sudah kena zakat apa belum. Ya, menurut pendapat yang kedua. Maka kita lihat di sekarang ini 1 gram emas berapa dikonversikan ke rupiah. Contoh kalau seandainya 1 gram itu 600.000, berarti 600.000 kita kalikan 85. Nah, hasilnya itulah nisabnya. Mungkin dalam anggaran 48 juta sampai 50 juta gitu. Nah, ketika seseorang memiliki tabungan 50 juta ke atas dan bertahan selama 1 tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dikeluarkan 2,5% daripada tabungan itu. Ya, ini contoh untuk kita mudahnya. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan kepada dalil ya, pendapat yang kedua yang mengatakan wajibnya zakat pada uang kertas, mereka berdalil dengan keumuman daripada nas-nas yang ada. Ya, di dalam Al-Quran, dalam surat Taubah surah yang ke-9 ayat 103, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Hendaklah engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, mengambil zakat dari harta-harta mereka yang dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan memperbaiki keadaan mereka. Dan bersalawatlah untuk mereka. Ya. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Amwal termasuk di antara barang-barang yang berharga, termasuk di antaranya adalah uang kertas tadi. Ya. Dan juga berdasarkan kepada keumuman daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita baca sebelumnya, nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau akan diutus ke negeri Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara nasihat Nabi kepada beliau radhiyallahu an adalah a'limhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim
tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka, beritahulah mereka bahwasanya annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta-harta yang mereka miliki, yang diambil daripada orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir daripada kalangan mereka. Ini hadis muttafaqun alaih daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jelasnya uang termasuk harta benda secara umum. Ya. Oleh karenanya ulama yang kedua yang mengatakan wajibnya ada zakat pada uang kertas, ya, mereka berdalil dengan keumuman daripada dua nas ini. Satu daripada Al-Qur'an surat Taubah ayat 103, kemudian yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kalau kita perhatikan wallahu alam ya, secara dalil yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya uang kertas itu sama seperti emas dan perak, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi 5 syarat tadi: Islam, kemudian hurriyah, merdeka, kemudian al-milku tam, memiliki secara sempurna, kemudian an-nisab, cukup nisabnya, kemudian al-haul, ya, cukup haulnya perputaran 1 tahun. Ya. Maka kalau seandainya ketika seseorang, ya, dia memiliki uang dengan mata uang apa saja, rupiah kah kalau di kita, ringgit kah kalau di Malaysia, ya, ataupun rial Saudi, pokoknya uang gitu. Ya, kemudian dia simpan atau tidak, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, tentu dengan 2 syarat yang lebih spesifik kepada zakat barang berharga, dia adalah an-nisab dengan haul. Ya, sudah kita sampaikan tadi, nisabnya emas adalah 20 dinar. Itu sama dengan 85 gram emas murni. Kalau perak 200 dirham sama dengan 595 gram perak tadi. Ya. Nah, ketika seseorang memiliki uang sejumlah itu, seperti yang sudah kita gambarkan tadi, kalau kita ingin tahu, walaupun di situ ada khilaf lagi di antara para ulama, apakah nisabnya uang kertas ini nisabnya emas atau nisabnya perak. Nanti akan kita sampaikan secara global ya tentang masalah itu. Ya. Nah, taruhlah saat ini kita ambil nisabnya nisab emas. Dia adalah 85 gram. Ya, maka ketika seseorang dia memiliki uang, ya, untuk kita tahu ya. Contoh ini 1 gram emas, ya, diperkirakan harganya adalah 550 ribu rupiah, 550 ribu rupiah, ya. Maka untuk kita mengetahui apakah uang kertas kita ini sudah sampai nisabnya emas, maka 85 gram itu 85 dikalikan dengan 550 ribu, ya, karena itu 1 gramnya emas murni harganya, jadi 85 dikalikan dengan 550 ribu sama dengan 46.760.000. 46.750.000. Nah, kalau seandainya kita memiliki tabungan, ya, di angka 46.750.000, untuk kita ambil amannya adalah 47 juta. Ya, yang penuhnya gitu. Nah, kalau saat ini kita memiliki tabungan 47 juta dan ini tabungan bertahan sampai 1 tahun ke depan, karena kalau 47 juta dengan anggaran satu emas 550.000 itu sudah sampai nisabnya. Nah, kita melihat lagi kestabilan daripada tabungan tersebut sampai tahun depan.
Kalau seandainya tidak menurun sampai tahun depan di angka 46.750.000 rupiah, 46.750.000 rupiah, maka di Agustus tahun depan 226, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, ini untuk kita bisa mudah menghitungnya. Ya, itu yang pertama. Kalau kita lihat daripada sisi dalil daripada tarjihnya, menguatkan bahwasanya uang kertas ya itu ada zakatnya. Ya, ini berpegang kepada yang pertama, alasannya adalah keumuman daripada dalil dari Al-Quran surah Taubah tadi, kemudian juga daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Abdullah bin Abbas. Ya, nah yang kedua adalah untuk kita berhati-hati dengan hal itu. Artinya kalaupun seandainya ya kita di titik mungkin tidak wajib, taruhlah seperti itu. Minimalnya kita sudah ada di titik aman. Tapi kalau seandainya kita tidak mengeluarkan zakatnya, terlepas daripada khilaf yang terjadi, kemudian kita keluarkan zakatnya, minimal kita keluar daripada khilaf itu. Nah, ya, ini yang harus kita perhatikan gitu. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan tadi terkait tentang masalah uang kertas ini, karena dikembali kepada satu permasalahan penting ya, bahwasanya zakat yang ada pada emas dan perak pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ruang lingkup dia digunakan sebagai alat tukar. Karena dinar itu bahan bakunya emas, kemudian dirham itu bahan bakunya perak. Disinilah titik terjadinya perselisihan di antara para ulama, ya, karena uang kertas kita secara zatnya bahan bakunya itu tidak berharga. Tapi kalau diolah dia menjadi uang baru berharga dia. Berbeda kalau emas dan perak yang memang pada asalnya dia sudah berharga, kalaupun tidak diolah menjadi dinar ataupun dirham. Ya. Nah di sini setelah kita mengetahui ya tentang masalah ini, kemudian juga kalau kita perhatikan khilaf yang terjadi di antara para ulama ini adalah terkait tentang masalah nisabnya emas dan perak ini, terutama uang kertas tadi ya. Apakah ini kalau memang nisabnya emas dan perak, apakah nisabnya emas atau peraknya? Karena secara harga jelas berbeda dia. Ya, mungkin kalau perak dalam anggaran kita katakan tadi 595 gram perak atau 200 dirham itu dalam hitungan Allah kasarnya 8-9 juta ya. Itu sudah ada zakatnya. Berarti kalau kita anggarkan bahwasanya nisabnya uang kertas itu adalah perak, berarti kalau kita punya tabungan 8 juta minimal dan bertahan 1 tahun, berarti kita keluarkan zakatnya. Ya. Atau kita memakai emas. Nah, ini yang lebih kuat sebenarnya. Yang lebih rajih pendapatnya. Bahwasanya zakat uang kertas di pendapat yang kedua yang mengatakan ada zakatnya, itu mengacu kepada nisabnya emas bukan perak. Ya, ini kalau kita perhatikan dengan berbagai alasan ya. Yang pertama tentu nilai perak itu sering berubah, tidak stabil seperti emas. Ya. Ini sangat berbeda gitu di antara nilai perak yang ada dengan emas. Jadi kalau kita lihat secara kestabilannya, maka nilai emas itu lebih stabil. Ya, daripada dulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan kalau disetarakan ya dengan nisab emas, uang kertas tadi, maka itu mendekati kepada nisab zakat yang lain. Contoh yang sudah kita pelajari sebelumnya kepada al-mawashi. Ini hewan ternak. Ya, yang ada pada unta, kemudian juga sapi, kerbau, ya, kemudian juga ghanam, kambing. Ya, jadi kalau kita katakan nisabnya uang kertas itu adalah emas, ya, nisabnya uang kertas itu adalah emas, maka zakat emas ini nisabnya itu lebih mendekati kepada nisabnya hewan-hewan tadi. Ya, walaupun kita belum pelajari secara detail tentang nisab-nisabnya ya.
Tapi kalau unta secara kasarnya, kalau seseorang memiliki 5 ekor unta, maka sudah ada nisabnya. Maksudnya sudah cukup nisabnya. Ya, kalau di kambing 40 ekor kambing gitu. Ya. Nah, itu kalau dianggarkan 5 ekor unta ataupun 40 ekor kambing nisabnya unta dengan kambing, maka itu setara dengan kalau kita uangkan 47 juta. Ya, kalau dikalkulasikan, ya. Nah, jadi makanya pendapat yang mengatakan bahwasanya nisabnya uang kertas itu lebih kuat mengacu kepada emas berbanding perak. Ya. Kemudian karena memang kalau kita perhatikan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana zakat yang ada pada emas dan perak ini, ya, itu memang mengacu kepada nisabnya, ya, bertahannya dalam kadar tertentu, ya, bahwasanya ada kadar tertentu sehingga emas ataupun perak itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Makanya di sini kalau seseorang contohnya memiliki tabungan 50 juta, kemudian dia bertahan ya sampai 1 tahun ke depan, cukup nisabnya, karena tadi kita sampaikan nisabnya adalah 46.750.000, ya. Maka kalau dia sudah memiliki tabungan 50 juta, kemudian bertahan di 1 tahun, ya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi 2,5% dikalikan dengan 50, dia wajib mengeluarkannya 100 juta 250.000. Nah, ya, 125.000 daripada 50 juta yang dia miliki, ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali sedikit di atas tentang masalah bahwasanya emas dan perak ini dikeluarkan zakatnya lebih kepada dia menjadi alat tukar untuk diperjualbelikan. Ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan fahatu sadaqatar riqqah min kulli arba'ina dirhamun. Maka datangkanlah atau bayarlah zakat riqqah. Riqqah ini perak yang dicetak sebagai mata uang, yaitu setiap 40 dirham 1 dirham. Ya, ini jelas menegaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan secara jelas zakat yang ada pada perak itu lebih kepada dia menjadi alat tukar. Dan ini sangat sama ilatnya dengan uang yang ada pada kita. Jadi ilatnya sama itu. Ilat itu maksudnya adalah sebab hukumnya sama. Ya, ketika emas dan perak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya karena dia menjadi alat tukar, maka itu ada pada uang yang kita miliki sekarang. Ya, dan seperti yang kita katakan tadi, hampir jarang-jarang ya sebuah negara menjadikan emas dan perak itu sebagai bahan baku untuk uangnya, untuk alat tukarnya. Sehingga itu dijadikan sebagai mata uangnya. Itu sangat jarang gitu. Ya, nah ketika Nabi mengatakan, ini hadis dalam Sunan Abi Daud dan juga Sunan Tirmidzi, hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Nabi mengatakan fahatu sadaqatar riqqah min kulli arba'ina dirhamun. Riqqah itu adalah perak yang dicetak sebagai mata uang. Ya. Dan Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Setiap 40 riqqah ada 1 dirham. 40 dirham ada 1 dirham zakatnya. Nah, ini lebih memperjelas, menguatkan pendapat yang kedua bahwasanya uang ya yang dijadikan sebagai alat tukar untuk kita itu merupakan disamakan ya dengan emas. Ya, yang juga menjadi alat tukar yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau di kitanya adalah emas gitu ya. Kalau di kitanya adalah uang kertas tadi. Ya, karena memang kalau kita perhatikan dalam sejarah perak yang
merupakan mata uang itu diambil daripada orang-orang Persia, sedangkan dinar emas itu diambil daripada orang-orang Rom. Dan ini dijadikan sebagai alat tukar gitu. Karena memang bahan bakunya diambil daripada yang seperti itu, ya, daripada emas dan juga perak tadi. Kemudian sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya di antara permasalahan apakah ketika kita memiliki uang kertas itu kemudian nisabnya ikut kepada emas atau perak, sudah kita terangkan tadi, yang lebih rajin adalah emas, ya, karena harganya stabil. Kemudian secara nisab, kalau kita nisabkan kepada emas, dia lebih dekat kepada, lebih setara, mendekati kepada nisab barang-barang yang lainnya seperti hewan ternak tadi, ya. Dan juga di dalam sabda Nabi SAW ketika Nabi mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, ini lebih menguatkan bahwasanya nisabnya uang, ya, itu sama dengan emas. Ya, lebih dekat kepada emas karena Nabi mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim. Ya. Artinya ketika seseorang memiliki 9-8 juta, ya, itu masih nominal yang biasa untuk seseorang yang mungkin punya keluarga yang terbatas gitu. Tapi kalau seandainya dia punya 50 juta, itu sudah masuk ke agniya, artinya dia sudah mampu, dia sudah memiliki kelebihan daripada sesuatu yang dinafkahkan untuk keluarganya. Ya, makanya nisab yang ada, ya, maksud saya adalah nisab yang uang kertas kepada emas itu lebih dekat daripada kepada perak, ya. Karena kalau perak, kalau kita katakan contohnya 8 atau 9 juta, kita katakan 8 juta lah, ya. Maka orang-orang yang punya tabungan 8 juta minimal, berarti dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga yang harus kita perhatikan, ya, di sini adalah tentang masalah bolehkah seseorang mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya? Ya, artinya belum sampai lagi 1 tahun untuk zakat emas dan perak ini dia sudah keluarkan zakatnya. Apakah itu diperbolehkan atau menunggu dulu sampai selesai nisabnya? Kalau kita perhatikan jumhur para ulama rahimahumullahu jami'an, mereka memperbolehkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya. Karena ini termasuk di antara hal yang disebutkan dengan menyegerakan sebuah kebaikan. Ya, menyegerakan sebuah kebaikan. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi. Di situ beliau mengatakan radhiyallahu an anal Abbas bin Abdul Muttalib sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahil farakhkhasa lahu fi dzalika. Bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung kepada ayah beliau sallallahu alaihi wasallam Abdullah, itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahil. Ya, tentang maksud beliau untuk menyegerakan mengeluarkan zakatnya sebelum waktunya tiba. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu. Ya, jadi diperbolehkan. Ini berbeda hukumnya kalau menunda. Itu jelas. Ya, kalau menyegerakan jelas masuk dalam ruang lingkupnya adalah ta'jil, menyegerakan sebuah kebaikan. Ya, dan memang secara hitungan kasarnya nisabnya tidak akan berubah gitu. Artinya kalaupun saat ini kita lebih dahulu mengeluarkannya sebulan sebelum dia diwajibkan, dalam perhitungan bahwasanya di bulan depan tidak akan terjadi apapun kekurangan, maka itu lebih baik untuk kita menyegerakan kebaikan. Dan lagi juga dengan segala kesibukan yang ada, kadang-kadang kita tidak tahu apakah sudah sampai atau belum, ya, waktunya. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Juga yang perlu kita sampaikan adalah emas dan perak, apakah memang yang wajib dizakatkan itu hanya yang dipakai saja atau yang disimpan saja? Nah, ya ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang disimpan saja. Sedangkan kalau dipakai sehari-hari itu tidak ada zakatnya. Namun kalau seandainya emas dan perak kita gunakan sebagai alat perdagangan, kita perjualbelikan, itu jelas alurnya. Ya, jelas alurnya maksudnya adalah zakatnya adalah ada di urudut tijarah. Ya. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan di dua-duanya gitu. Maksudnya di zatnya juga kita keluarkan, kemudian di fungsinya juga kita gunakan, kita keluarkan zakatnya. Kita satu saja gitu di urudut tijarah. Nah, di sini kalau kita perhatikan apakah memang seperti itu keadaannya, dan secara dalil ya, kalau kita perhatikan keumuman dalil memang seluruh emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang, apakah dia simpan ataupun dia pakai, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Karena memang di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Taubah ayat 103 tadi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah, itu ini jelas orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang mana dia tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi apakah emas dan perak itu memang dipakai ataupun disimpan, itu tidak ada masalah. Nah, untuk kita keluar daripada khilaf yang ada, selama kita memiliki emas dan perak, kemudian cukup syaratnya, terutama di dua hal yang penting untuk barang berharga, adalah an-nisab. Ya, nisab itulah bertahannya nisab di 1 tahun. Ya, kalau emas tadi sudah kita terangkan 85 gram emas, sedangkan kalau perak adalah 595 gram. Kemudian juga haulnya. Nah, ini bagi orang-orang yang memiliki emas dan perak, ya, itu wajib untuk dia keluarkan zakatnya. Ya, sekalipun mungkin ya emas itu dipakai oleh laki-laki, itu jelas haramnya, tapi secara zakatnya dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, ada mungkin orang yang dia mengoleksi barang-barang koleksian dapur daripada emas, contoh cangkirnya daripada emas, itu juga termasuk itu. Walaupun secara barangnya itu diharamkan, tidak boleh untuk digunakan sebagai sehari-hari karena itu lebih kepada kemewahan ya, yang dilarang, ya. Tapi secara zatnya yang di emas itu wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti laki-laki, dia punya cincin daripada emas, itu tidak boleh, dilarang. Dia tidak boleh memakainya. Tapi secara zatnya itu emas, ketika sudah sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan agar segala harta yang kita miliki, ya, ketika kita diberikan anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki semua ini, kita harus ketahui di situ ada hak-hak yang harus kita keluarkan. Ya, tidak ada alasan bagi seseorang mengatakan saya tidak tahu dan seterusnya. Ya, karena itu sesuatu yang akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat. Ya, jadi sebelum kita memiliki hal-hal seperti itu, kita punya ilmu. Sama seperti ketika seseorang sebelum dia berdagang, dia harus mempelajari tentang masalah fikih perdagangan supaya dia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Baik kita keluarkan zakatnya di hari ini semasa kita masih di dunia, sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah-masalah ini. Nanti para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau akan buat satu poin penting tentang masalah zakat emas dan perak ini. Ya, di situ beliau akan terangkan tentang masalah nisab dan haul dan hal-hal yang detail yang berkaitan dengannya. Karena di Athman yang sekarang ini, beliau hanya menyebutkan secara globalnya, kemudian kita tambah dengan tentang masalah uang kertas, karena memang di sini terjadi perselisihan di antara para ulama, apakah dia masuk kepada emas dan perak atau tidak. Itu kita terangkan di materi yang sudah kita sampaikan tadi. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan, ya, dan segala apa yang sudah kita lakukan, ya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Dan kaum muslim muslimah yang mendengarkan siaran live ini, ya, apakah kita sudah terkena wajib zakat atau belum?
Mudah-mudahan kita bisa fahami ya pembahasan matan Abu Syuja kitab fikih bermazhab Syafi'iyah terkait dengan zakat terhadap barang-barang mewah. Dan kaum muslim dan muslimah, ada pertanyaan yang masuk tapi qadarullah kita tidak bisa melanjutkan dengan sesi tanya jawab karena waktu kita sudah memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar, dan kini kita akan tutup dengan sedikit ikhtitam dari Ustaz. Tafadhal masykura ya Ustazana. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah melarang kita untuk memiliki barang-barang berharga. Ya, selama kita memiliki dengan jalan yang syar'i. Ya. Nah, ketika kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki barang-barang berharga ini, terkhusus kepada emas, perak dan juga uang kertas, maka kita harus mengerti hukum-hukum berkaitan dengannya. Ya, yang mana kita sedangkan di dunia saja ada hukum-hukum terkait masalah itu, ya, seperti kalau uang kita ketahui tidak boleh uang palsu, ya, harus resmi daripada keluaran daripada negara yang kita cintai ini, ada kode-kodenya. Demikian juga tentang masalah hukum syar'inya juga kita harus tahu gitu, agar kita bisa selamat di dunia dengan menjalankan peraturan-peraturan yang ada, dan juga kita selamat di akhirat dengan menjalankan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah untuk kita. Ya, agar kita mengetahui bahwasanya di situ ada hak-hak saudara-saudara kita yang memerlukannya. Baik, demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Taib kaum muslim dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kita cukupkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pertanyaan tentang zakat ini cukup panjang ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala dalam pembahasan zakat terhadap barang-barang mewah ya. Baik kaum muslim dan muslimah, demikian untuk kajian kita matan Abi Syuja atau kitab fikih bermazhab Syafi'iyah setiap Selasa qabla asar bersama beliau Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan insyaallah di kesempatan berikutnya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam menunaikan ibadah salat fardu asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.